sehat, salam semangat, salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Nah, di kali ini di pertemuan yang keempat, kita akan membahas mengenai perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Ada satu pepatah mengatakan bahwa mengeluh hanya akan membawa kamu kepada jalan kesusahan. Tetapi, jikalau kamu bersyukur, itu akan membawa kamu kepada jalan kemudahan dalam hidupmu. Sama seperti pemerintahan kita kala itu. Pemerintah kita tidak pernah mengeluh untuk memperbaiki keadaan perekonomian dan juga keadaan politik Indonesia kala itu. Banyak terjadi yang namanya pergantian kabinet, itu sampai beberapa. Dan bagaimana sih kenapa bisa terjadi pergantian kabinet? Silahkan simak video pembelajaran kita berikut ini. Di pertemuan yang keempat kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Nah, ada beberapa perkembangan yang terjadi kala itu seperti ada sistem pemerintahan dan juga ada sistem kepartaian, terus pemilihan umum dan lain sebagainya. Nah, terlebih dahulu sebelum mempelajari semuanya, kita harus mengetahui apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajaran kita di hari ini itu adalah dengan mempelajari dua sistem pemerintahan di Indonesia di awal kemerdekaan, diharapkan siswa mampu menganalisis penyebab seringnya pergantian kabinet, serta dapat mengetahui dampaknya dari kejadian tersebut, agar siswa dapat dengan energik dalam mengembangkan Indonesia khususnya dalam bidang politik dan juga ekonomi, serta berani mengungkapkan pendapat dalam setiap keadaan dan situasi dengan kalimat yang sopan dan santun. Nah, yang pertama sekali kita bahas itu adalah bagaimana sistem pemerintahan di awal kemerdekaan Indonesia. Karena begitu bangsa Indonesia merdeka sampai dengan tahun 1950-an itu telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang sistem pemerintahan. Yang pertama itu adalah sistem pemerintahan presidensial dan yang kedua adalah sistem parlementer. Itu ditandai dengan pembentukan beberapa kabinet yang terjadi di Indonesia. Sering juga terjadi pergantian kabinet itu karena adanya perbedaan kepentingan. Ingat, kepentingan ya, padahal sebenarnya tujuan utama dari partai-partai ini tadi sama. Nah, ada beberapa partai yang pernah terbentuk. Yang pertama itu seperti ada Kabinet Natsir, terus ada Kabinet Sukiman, ada Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, dan Kabinet Juanda. Nah, satu persatu kita bahas ya bagaimana sebenarnya kenapa bisa terjadi pergantian-pergantian. Karena pada umumnya pembentukan kabinet ini memiliki program dan tujuan yang sama. Seperti masalah keamanan, kemakmuran, dan juga masalah Irian Barat. Itu saja sebenarnya masalahnya. Kita bahas yang pertama itu adalah Kabinet Natsir. Nah, Kabinet Natsir ini mencerminkan yang namanya sifat nasional dan mendapat dukungan dari beberapa parlementer yang besar. Itu ketika saat dia menjalankan tugas, ternyata ada kelompok oposisi yang menjalankan kritikan. Seperti salah satunya adalah PNI. Tuntutannya agar pemerintah mencabut peraturan pemerintahan nomor 39 tahun 1950 isinya tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah, menyebabkan Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri. Kondisi ini menyebabkan hubungan kabinet parlementer yang tidak lancar, akhirnya menyebabkan Natsir ini menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno di tanggal 21 Maret 1951. Tetapi jatuhnya Kabinet Natsir ini tadi membuat Presiden Soekarno mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin partai untuk membentuk ataupun memilih tim yang baru dan dihasilkanlah yang namanya kabinet yang baru dinamakan sebagai Kabinet Sukiman. Nah, Kabinet Sukiman ini mendapat dukungan dari dua partai,
yaitu Masyumi dan juga PNI. Partai-partai pendukung kabinet Sukiman ini melalui menteri-menterinya ini yang duduk dalam pemerintahan ini berusaha merealisasi program politik masing-masing. Nah, padahal mereka satu partai, tetapi mereka menjalankan program politik masing-masing. Meskipun sebenarnya kabinet ini telah memiliki program kerja tersendiri. Jadi hal ini merupakan benih-benih asal muasal timbulnya keretakan yang mengakibatkan lemahnya lah kabinet Natsir ini tadi. Dan tak lama kemudian, karena semakin melihat kondisi kabinet ini tadi semakin tidak terkendali, maka akhirnya Kabinet Sukiman pun menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 23 Februari 1951. Itu kabinet yang kedua. Kabinet yang ketiga itu dinamakan sebagai Kabinet Wilopo. Ketika kemudian Presiden memberikan mandatnya kepada golongan moderat dari PNI, sehingga terbentuklah yang namanya Kabinet Wilopo di tanggal 30 Maret 1952. Dan Kabinet Wilopo ini mendapat dukungan dari PSI dan juga PSII. Nah, tugas pokok dari Kabinet Wilopo ini adalah menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlementer dan juga anggota konstituante. Nah, keberlangsungan Kabinet Wilopo ini semakin terancam ketika terjadi yang namanya peristiwa Tanjung Morawa. Jadi, dengan peristiwa ini tadi tidak terbentuk lagi pemberontakan yang tidak bisa ditangani sendiri oleh Kabinet Wilopo kala itu. Jadi dengan jatuhnya Kabinet Wilopo ini tadi membuat Presiden Soekarno mengalihkan mandatnya ke partai lain setelah Masyumi dan PNI mengalami kegagalan. Di tanggal 30 Juli 1953, yang kala itu menjadi Perdana Menteri bernama Ali Sastro Amijoyo, itulah yang diangkat Presiden menjadi kabinet yang baru kala itu. Nah, tugas dari kabinet ini melanjutkan kabinet dari Wilopo. Jadi dengan melanjutkan tugas dari kabinet Wilopo ini tadi, dia pun akhirnya berhasil dalam menjalankan politik luar negeri. Buktinya, Kabinet Ali Sastrowijoyo ini berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di bulan April 1955. Tapi walaupun dia berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, dia menghadapi persoalan yang ada di dalam tubuh TNI, terkhususnya Angkatan Darat. Parlemen ini mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah pertahanan. Jadi akhirnya kabinet ini menyerahkan mandatnya kepada Presiden di tanggal 24 Juli 1955. Tetapi setelah kabinet Ali Sastro Amijoyo ini menyerahkan mandatnya, maka Presiden langsung membentuk lagi kabinet yang baru yang dinamakan sebagai Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap ini mempunyai tugas penting untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Tugas tersebut berhasil dilaksanakan meskipun sebenarnya harus melalui banyak sekali rintangan yang berat. Dan setelah menyelesaikan tugasnya, Kabinet Burhanuddin Harahap ini meletakkan jabatannya, kemudian dibentuk satu kabinet baru oleh pemerintah Indonesia yang dinamakan dengan Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Kabinet Ali II ini merupakan kabinet pertama yang memiliki rencana 5 tahun, yang antara lain isinya seperti mencakup masalah Irian Barat, terus yang kedua masalah otonomi daerah, masalah perbaikan nasib buruh, penyehatan keuangan, dan pembentukan ekonomi keuangan. Dalam menjalankan programnya ini, Kabinet Ali II muncul berbagai peristiwa-peristiwa baru, antara lain gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat yang akhirnya membatalkan perjanjian konferensi meja bundar. Itu bisa dipastikan bahwa tidak ada ketegasan dari ketua ataupun kelompok dari kabinet ini. Karena kurang tegasnya dari kabinet terhadap pergolakan yang muncul,
Ini membuat Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia ataupun disingkat sebagai IPKI dan juga Masyumi kala itu menarik menterinya dari kabinet Ali kedua. Itu mengakibatkan kabinet ini tidak berjalan dengan lancar dan menyerahkan kabinetnya kepada pemerintah. Nah, tidak hanya di situ, pemerintah pun membentuk kabinet yang baru, kabinet yang terakhir kala itu yang dinamakan sebagai Kabinet Juanda. Soekarno berhasil membentuk Kabinet Juanda yang dipimpin oleh Insinyur Juanda yang diberi tugas dia harus menjalankan perjuangan membebaskan yang namanya Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan juga keuangan yang memburuk. Menyelesaikan tugas ini, tugas dari Kabinet Juanda ini, Kabinet Juanda menyusun program kerja. Jadi program kerja dari Kabinet Juanda ini dikenal sebagai Kabinet Karya. Nah, adapun program kerja dari kabinet ini seperti membentuk Dewan Nasional, memperbaiki keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan KMB, terus memperjuangkan Irian Barat kembali kepada Republik Indonesia dan segera mempercepat pembangunan yang ada di Indonesia kala itu. Menjadi hal yang menarik pada masa kepemerintahan ataupun pada masa kabinet Juanda itu dia pernah mengatakan bahwa kalian perlu ketahui bahwa pada masa demokrasi parlementer ini luas wilayah Indonesia kala itu tidak seluas wilayah Indonesia saat ini karena Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial dengan batas wilayah seperti Laut Teritorial Indonesia lebarnya hanya 3 mil diukur dari garis air rendah dan pokoknya itu tergantung pada peraturan kolonial kala itu. Nah, tak lama kemudian melihat kondisi ini akhirnya si Juanda ini kemudian mendeklarasikan hukuman teritorial kelautan Indonesia. Nah, deklarasinya itu seperti segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia itu dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional dan bla bla panjang sekali. Tapi intinya deklarasi Juanda ini mengandung konsep bahwa tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat perpisahan dan juga pemecah bangsa. Tetapi tanah air ini harus dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa dan wahana pembangunan nasional. Dengan dikeluarkannya deklarasi Juanda ini membuat banyak sekali negara yang keberatan terhadap konsepsi landasan hukum laut Indonesia yang baru kala itu. Tetapi tidak lama kemudian, deklarasi Juanda ini pun baru bisa diterima di dunia internasional setelah ditetapkannya dalam konvensi hukum laut. Bahkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid di tanggal 13 Desember, itu dicanangkan sebagai Hari Nusantara. Dan ketika pada masa Presiden Megawati dikeluarkan juga keputusan tentang Hari Nusantara di tanggal 13 itu diresmikan menjadi hari perayaan nasional. Sistem ekonomi nasional ini yang pertama sekali kita bahas itu adalah pemikiran ekonomi nasional. Karena pemikiran ekonomi nasional ini di tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Tetapi pengubahan itu mengalami beberapa hambatan karena struktur perekonomian di Indonesia terbiasa menjalankan sistem perekonomian kolonial. Pernah sekali Sumitro Jojo Hadikusumo berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Perekonomian yang baru tidak boleh menyentek perekonomian yang diajarkan sama kolonial Belanda kala itu. Jadi program ini mencadangkan
impor barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi. Jadi serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Nah, selain tujuan tersebut juga untuk membentuk yang namanya kaum pengusaha pribumi ini agar mampu bersaing dalam usaha dengan para pedagang pengusaha keturunan Cina dan juga pedagang asing lainnya. Upaya pemerintah itu dilakukan adalah memberikan peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Terciptalah kelas pengusaha pribumi yang mampu meningkatkan produktivitas barang dan juga modal domestik. Yang uang pemerintah ini tadi malah disalahgunakan. Masyarakat yang meminjam tetapi orang Cina yang memakai. Jadi atas nama rakyat pribumi lah uang itu keluar, tetapi yang memakai adalah orang-orang Cina. Pengusaha-pengusaha yang masuk dalam program benteng ini tadi lamban dia menjadi dewasa. Bahkan ada yang menyalahgunakan maksud pemerintah ini tadi, mencari keuntungan yang lebih cepat dan menjual lisensi impor ini yang dia miliki kepada perusahaan impor yang sesungguhnya. Padahal perusahaan impor ini tadi kebanyakan berasal dari keturunan Cina. Ini dinamakan sebagai penyelewengan kala itu. Nah, akhirnya dengan adanya penyelewengan, orang-orang Indonesia hanya digunakan oleh orang-orang keturunan Cina ataupun pengusaha-pengusaha lain itu untuk memperoleh lisensi. Pada kenyataannya yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Cina. Jadi perusahaan ini lahir dari kerjasama tersebut ataupun dikenal sebagai perusahaan Alibaba. Akhirnya melihat situasi ini, pemerintah melakukan upaya perbaikan jangka panjang. Salah satunya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi defisit anggaran. Nah, itu pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan yang bernama Syafruddin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang. Di kebijakan ini dikenal sebagai kebijakan Gunting Syafruddin. Nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terbagi menjadi dua tahap, yaitu pengambil alihan, penyitaan, dan juga penugasan yang pertama, dan yang kedua adalah pemerintah mulai mengambil alih perusahaan yang masih dikendalikan oleh Belanda di Indonesia kala itu, dan perusahaan yang dikendalikan Belanda tadi yang sudah berhasil dikuasai oleh Indonesia kemudian dinasionalisasikan. Yang kedua itu adalah sistem ekonomi liberal. Jadi setelah pengakuan kedaulatan Indonesia itu menanggung beban ekonomi keuangan yang cukup berat, seperti meningkatnya nilai mata uang Indonesia dan yang lain sebagainya, meningkatnya utang Indonesia dan lain sebagainya. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia saat itu ada dua jangka panjang dan jangka pendek. Nah, jangka pendek itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Sedangkan jangka panjangnya itu adalah bertambahnya jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Jadi beban ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan rakyat Indonesia kala itu. Tetapi Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Dan kondisi ini membawa dampak perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, memperkeruh ataupun menambah utang dari bangsa Indonesia. Karena sebenarnya pemerintah ini belum berhasil meningkatkan produksi Indonesia dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada, sumber-sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan nasional kala itu. Nah, jadi akhirnya pemerintah membuatkan kebijakan yang ditempuh pemerintah kala itu seperti melaksanakan industrialisasi,
terus yang dikenal dengan rencana Smito, terus ada seperti pada masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap ini tadi, Indonesia mengirimkan delegasi ke Belanda dengan misi perundingan masalah finansial ataupun disingkat sebagai FINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 17 Januari 1956. Jadi rancangan persetujuan FINEK ini diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah seperti ada pembatalan persetujuan hasil KMB, terus hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional itu tidak boleh diikat oleh perjanjian yang lainnya. Namun, usul dari Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan cara membubarkan yang namanya Uni Indonesia Belanda di tahun 1956 dengan tujuan Indonesia mau melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Upaya yang lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Biro Perencanaan Nasional pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Jadi biro ini dipimpin oleh Insinyur Juanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Dan biro ini kemudian rancang rencana program pembangunan 5 tahun ataupun disingkat sebagai RPLT. Nah, itu dia video pembelajaran kita di hari ini. Ibu harapkan kamu dapat mengambil sisi positifnya dari semangat yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang memperbaiki perekonomian Indonesia, yang mau menyatukan wilayah Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, tidak bergantung lagi pada perekonomian kolonial, tetapi harus memulai perekonomian Indonesia yang seutuhnya. Nah, ingat, tetap jaga jarak, kerjakan tugasmu, lengkapi catatanmu. Jika masih ada yang bolong, silahkan dilengkapi tugasmu yang bolong-bolong. Dan sampai ketemu minggu depan di pertemuan yang kelima di minggu depan. Salam SFD, semangat fraternitas, Dina, salam merdeka, dan jas merah. Jangan sekali melupakan